Halo dulur, ketemu lagi di kanal Kolase Konstitusi. Hari ini luar biasa, spesial. Bisa bertemu dengan teman lama, sahabat lama, sekaligus dalam beberapa hal adalah guru sebetulnya, Pak Alvin. Terima kasih Ya, Pak Alvin. terima kasih Mas Danar. Sudah meluangkan waktu ini digangguin. Enggak lah, enggak diganggu. Saya malah senang diajak ini diskusi. Oke, siap. Sehat Pak Alvin ya? Alhamdulillah sehat Mas. Nah ini officially sudah tidak bertugas lagi di Ombudsman nih Pak? Sudah tuntas masa bakti saya. Per tanggal? Per hari Senin kemarin, tanggal 22 kemarin ya. Februari ya. Tapi masih bolak-balik Jakarta Semarang Pak ya? Rencananya masih demikian karena ya kalau ke Semarang ini kan saya masih punya kewajiban jenguk orang tua. Ada rumah juga di Semarang, tapi kegiatan aktivitas kemungkinan besar masih tetap di Jakarta ya? saya. Ya. Tetap konsisten jadi komuter. Nah Pak Alvin, kalau boleh tahu selama menjabat di Ombudsman, apa sih Pak yang paling menarik selama menangani kasus-kasus atau aduan-aduan masyarakat? Yang paling menarik apa ya? Buat saya semuanya menarik karena di Ombudsman ini lingkupnya kan luas. Ya. Jadi sebagai anggota Ombudsman tugas saya ini mencakup 3 bidang. Yang pertama adalah bidang penyelesaian laporan dan pencegahan ya. Yang sektoral, yang mencakup lingkungan hidup, informasi dan telekomunikasi. Infrastruktur dan perhubungan. Ini lingkupnya luas kan, dan tidak hanya menangani pengaduan masyarakat, tapi juga melakukan kajian-kajian, memberikan saran-saran kepada penyelenggara pelayanan publik, termasuk juga saran-saran untuk perubahan peraturan. Nah, yang kedua adalah bidang pembinaan wilayah. Seorang anggota Ombudsman itu bertanggung jawab atas 5 provinsi. Jadi kantor perwakilan. Kantor perwakilan memang ada kepala perwakilannya, tapi sebagai penghubung antara perwakilan dengan pusat, baik itu tentang kebijakan maupun hal-hal yang sifatnya administratif, misalnya hal-hal keuangan, kemudian kepegawaian dan sebagainya, supaya di Sekretariat Jenderal ini juga ada yang mengawal. Itu bidang yang kedua, dan bidang ketiga adalah fungsional intern. Fungsional intern saya dipercaya teman-teman untuk mengampu aspek ini komunikasi strategis, termasuk brandingnya Ombudsman, media relation. Itu Pak Alvin banget sih. Dan memang paling nggak saya sebagai orang luar bisa ngelihat sih Pak, bagaimana positioning media, Ombudsman di media itu memang kelihatan gitu ya. Ya terima kasih, alhamdulillah. Kalau dulu kan dilewatin tuh banyak mobil-mobil lobby van media gitu, kirain ke Ombudsman, ngatunya ke Tipikor ya. Ombudsmannya kelewatan. Ya karena kami kan menyadari ketika saya terpilih jadi anggota Ombudsman, jangankan orang lain, saya yang pada waktu itu mendaftar, saya saja juga mesti harus baca dulu Ombudsman ini makhluk apa sih. Nah itu yang menjadi tantangan, bagaimana memperkenalkan Ombudsman, kemudian juga membentuk persepsi publik. Ketika mendengar kata Ombudsman, apa yang pertama kali terlintas, kemudian membangun brandingnya, identitas Ombudsman itu apa, sehingga ketika melihat itu, oh ini Ombudsman. Itu termasuk pergantian logo Pak? Iya, membuat logo, kemudian membuat call center 137, kemudian juga membuat pakaian kerja batik yang setiap hari Senin ini kan untuk mempersatukan, karena di Ombudsman ini kan ada dua bidang kepegawaian, yang satu Sekretariat Jenderal yang ASN, yang satu lagi adalah tim teknis asisten yang non ASN. Namanya asisten. Asisten. Mereka adalah para investigator, pegawai Ombudsman. Nah, ini kalau tidak ada
ya seperti Indonesia lah, yang mempersatukan Indonesia kan bahasa, ada Pancasila dan saya kan harus menciptakan sesuatu yang bisa mempersatukan kita ini walaupun berbeda bidang tapi kita ini satu ombudsman. Oke. Kalau dibanding sama wilayah kerja Pak Alvin sebelumnya kan 2 periode di parlemen ya. Iya. Itu yang secara signifikan berbeda apa Pak? Meski ya saya yakin memang pasti ada perbedaan. Persamaannya kan dua-duanya lembaga pengawas ya, meskipun yang satu agak politis ya, bukan agak bahkan memang lembaga politik kalau ya. DPR itu. Nah, yang satu kan ketika ombudsman lebih ke pelayan publik. Pak Alvin lihatnya secara signifikan bedanya di mana Pak? Sangat berbeda karena DPR ini kan lembaga negara yang membuat undang-undang, yang mengalokasikan anggaran, ya. Tapi kerja di DPR itu semuanya kerja kolektif, kolegial. Secara pribadi itu seorang anggota DPR sebetulnya tidak diminta akuntabilitas kecuali ke partainya. Nah, ketika di ombudsman, karena saya ini mengampu sektor-sektor tersebut, penanggung jawab ini kan saya pribadi ya. Di sehingga, 4 sektor tadi ya, yang jadi tiga bidang itu. Tiga bidang itu. Nah, kalau di DPR juga hanya sebatas kita membahas suatu rencana besar atau sikap politik dari partai terhadap suatu permasalahan. Ya udah sampai segitu saja. Untuk implementasinya tidak kan, karena DPR kan tidak punya instrumen untuk melihat sampai bagaimana pelaksanaannya bahkan di pedesaan itu kan. Nah, tapi disinilah nyambungnya antara DPR dengan ombudsman. DPR ini membuat kebijakan, mengalokasikan anggaran, mengawasi pada tingkat nasional. Ombudsman mengawasi delivery-nya. Pelaksanaannya bagaimana. Maka saya gembira ya ketika DPR terutama Komisi 2 yang menjadi mitra ombudsman ini setiap kali mereka kunjungan kerja terutama kunjungan reses maupun kunjungan kerja spesifik itu hampir selalu minta kepala perwakilan ombudsman hadir. Nah, sebelum hadir DPR minta briefing juga. Laporan masyarakat yang masuk ini seperti apa di daerah-daerah tersebut. Apa yang menonjol, responnya bagaimana. Nah, ini kan nyambung. Sehingga APBN yang 2.000 sekian triliun itu sampainya ke masyarakat seperti apa, ini yang ngawasin kan ombudsman. Oh, pantesan kalau di luar itu memang ombudsman itu unit di bawah parlemen Pak ya? Iya, lebih banyak bekerja sama dengan parlemen. Ya. Memberikan masukan pada parlemen dan tidak jarang juga ketika parlemen selesai kunjungan kerja, nitip, tolong ini nanti diawasi implementasinya bagaimana. Cukup bagus sih kerjasamanya. Nah, kalau refleksi nih Pak, selama periode keanggotaannya Pak Alvin, kita bicara soal kinerja layanan misalnya gitu, paling nggak di 3 sektor yang Pak Alvin ampu, sampai di mana sekarang Pak? Gini, kebutuhan masyarakat itu kan dinamis. Masyarakat kita populasinya nambah, pendidikannya juga makin baik. Kebutuhannya makin banyak, ekspektasinya makin tinggi. Sehingga kalau dulu misalnya diberi di pelayanan pada angka 70 itu udah bagus, sekarang diberi 90 pun masih kurang. Nah, inilah yang kami sadari ya, bahwa dalam mengawasi ini ombudsman perlu positioningnya bukan kami mengawasi untuk menjatuhkan sanksi, tapi menempatkan diri kami seolah-olah itu sebagai konsultan. Jadi kalau kami melihat ada yang kurang atau ada pengaduan, kami tidak hanya memberikan teguran, tapi juga solusi, langkah korektifnya apa, sehingga ujung-ujungnya bagi kami yang utama ini bukan menghukum orang tapi perbaikan. Sehingga kepuasan pengguna pelayanan publik ini terus meningkat. Dan ke depan ini tantangannya luar biasa, terutama setahun terakhir ketika terjadi pandemi. Ini bukan evolusi lagi, revolusioner.
Karena kita sadar tidak sadar bahwa Indonesia ini dipaksa untuk lebih cepat masuk era industri 4.0. Digitalisasi segalanya, the Internet of Things, termasuk pelayanan publik. Banyak pelayanan publik yang tadinya itu berdasarkan tatap muka. Sekarang tidak tatap muka. Ini kalau nggak ada pandemi hari ini masih tetap tatap muka. Kemudian yang biasanya harus berdasarkan analog yaitu kertas. Sekarang tidak, masukkan formulirnya sudah digital semua. Demikian juga surat-surat izin yang dulu itu harus tanda tangan basah, cap basah. Sekarang cukup dengan tanda tangan digital. Nah, ini tantangan luar biasa karena bukan hanya saja produknya yang berbeda, cara kerjanya juga berbeda, dan yang paling berat adalah kesiapan SDM-nya, mentalitasnya siap nggak ngadepin seperti itu. Artinya terutama di penyelenggara layanan, Pak. Penyelenggara layanan maupun pengguna pelayanan. Karena ada juga pengguna pelayanan yang merasa belum mantap kalau belum ketemu petugasnya. Atau ya mungkin nggak terlalu percaya kalau hanya online gitu, Pak. Betul. Ini betul-betul masuk nggak? Nanti tindak lanjutnya bagaimana? Hal-hal seperti itu. Itu yang perlu bukan saja diawasi tapi diadvokasi, didampingi. Dan selama pandemi ini memang memaksa, mau tidak mau, tidak ada pilihan lain. Ya memang harus digital dan online dan tidak tatap muka, tidak pakai kertas. Betul. Dan itu juga menjadi tantangan karena sebagian masyarakat kita belum siap juga untuk itu sebagai pengguna pelayanan ya. Misalnya terutama yang generasi lebih tua. Generasi analog lah. Analog ya kan. Itu biasanya nulis, sekarang harus ngetik, bahkan pakai gadget saja. Itu harus minta bantuan yang lebih mudah kan. Oke. Nah, kalau dari tantangan penyelenggara layanan, Pak, seperti apa yang menurut temuan mungkin atau catatan Pak Alvin selama ini, tantangannya di mana? Ya, penyelenggara layanan ini kan juga mereka manusia ya. Mereka juga punya masalah sendiri. Jadi kita tidak boleh melihat wah ini penyelenggara. Sekarang mereka kan juga butuh karier. Ya. Bagaimana sekarang juga penilaian kinerja ini juga disesuaikan dengan perubahan tata cara penyelenggaraan. Agar misalnya ya, dulu salah satu indikator kinerja itu kan datang tepat waktu setiap hari, absen. Sekarang kan dengan WFH beda. Kemudian juga penyusunan laporan ini juga beda. Laporannya masuknya kapan, dan juga beban kerja mereka juga beda. Kalau dulu dengan sistem analog itu masuk kantor jam 8 baru ketemu pengguna pelayanan. Sekarang jam 8 buka komputer sudah numpuk gitu kan. Harus melayani langsung. Nah, hal-hal seperti itu yang kami juga beri masukan kepada Kementerian Pan-RB supaya juga ada keadilan terhadap pelaksana pelayanan publik ini. Artinya indikatornya diperbaiki, kemudian juga karier mereka ini juga terjaga. Nah, kalau bicara reformasi birokrasi nih, Pak, saya sebagai orang luar kemudian melihatnya mungkin agak pesimis, Pak ya. Kayaknya kita jalan di tempat nih. Atau reformasi birokrasi masih sekedar wacana gitu. Nah, kalau Pak Alvin kan langsung bersinggungan ya, pasti melihatnya dengan kacamata yang berbeda dengan saya. Ada progres nggak sih, Pak? Saya melihat banyak perbaikan-perbaikan ya, banyak perbaikan. Baik itu dalam tata kerjanya, kemudian juga sistem evaluasi, sistem rewardnya juga banyak perbaikan. Itu artinya pusat dan daerah juga? Pusat dan daerah. Nah, daerah ini punya masalah yang berbeda. Karena ya dengan adanya otonomi daerah otonomi daerah ini membuat daerah aparat di daerah masih agak lebih kental nuansa
distorsi politiknya. Oke. Ketika bupati baru, wali kota baru masuk, ya, punya kewenangan, walaupun aturannya tidak boleh cepat-cepat copot orang dan sebagainya, tapi faktanya kan tetap ada preference itu. Kemudian apalagi kalau dari partai yang berbeda, lebih cenderung yang dulu disingkirkan semua ini yang baru masuk. Nah, hal seperti itu yang kita perlu awasi. Kalau mengenai personelnya itu, yaitu ada Kemenpan RB, ada KSN, ada Badan Kepegawaian Nasional. Yang concern di Ombudsman adalah kesinambungan, konsistensi, kualitas pelayanan publiknya ini. Oke. Nah, artinya sebetulnya kalau berdasarkan catatannya Ombudsman kan, saya berasumsi bahwa salah satu bottleneck perbaikan layanan itu kan katakanlah intervensi politik gitu, terutama di daerah. Kalau di tingkat nasional sama atau ada sedikit perbedaan, Pak? Di tingkat nasional kalau di kementerian tidak sekental terasa. Di daerah. Oke. Karena padahal menteri kan juga jabatan politik. Iya, menteri jabatan politis, tapi di menteri itu kabinet kan juga multipartai ya. Multipartai dan tidak sedikit juga menteri yang non partai ya. Sehingga lebih balance sebetulnya. Ketimbang di daerah, kalau daerah kan memang misalnya bupati, wali kota itu kan memang membawahi seluruh aparatur ya. Nah kalau ini Pak, beberapa kali diskusi dengan teman-teman tuh kan salah satu yang menjadi isu bagi keberlanjutan satu inisiatif reform itu adalah mutasi yang seringkali dilakukan dalam periode waktu yang sangat pendek, kadang-kadang terus-menerus dilakukan. Salah satunya memang tadi Pak Alvin sampaikan adalah intervensi politik. Nah, adakah faktor lain Pak yang Pak Alvin lihat, Pak Alvin catat agar inisiatif-inisiatif yang sudah jalan itu tetap berlanjut? Sebab gini Pak, ini sebetulnya berkaitan dengan menjawab teori perubahan. Kalau satu daerah yang inisiatif sudah jalan, lalu kepala daerahnya ganti, kok kayaknya mundur lagi nih, setback lagi atau balik lagi ke situasi sebelum ada inisiatif itu. Ya itu sebetulnya kan bukan cuma di daerah ya. Di tingkat pemerintahan pusat pun Pak Jokowi ini kan juga tergolong agak sering reshuffle. Praktis setiap 12-18 bulan ada pergantian menteri gitu kan. Dan ketika terjadi pergantian menteri pasti juga terjadi perubahan kebijakan, prioritas. Terjadi perubahan kebijakan. Ya saya kira biasa seperti itu, memang jalannya pemerintahan demikian itu, sejauh perubahan-perubahan itu betul-betul terencana. Dan kembali lagi perspektif Ombudsman, kami menjaga konsistensi pada kualitas pelayanan publiknya. Dan ketika terjadi ketidakpuasan, saluran pengaduan dan manajemen pengaduannya bagaimana? Nah itu terkait dengan manajemen pengaduan nih Pak. Selama ini kan kita kenal menggunakan kanal lapor ya. Nah beberapa temuan di lapangan itu kan satu, belum semua daerah sebenarnya terhubung. Terhubung tuh dalam arti satu unit layanan aduan di satu sektor atau satu OPD misalnya belum terhubung dengan admin lapor di tingkat yang lebih tinggi gitu misalnya. Sehingga kemudian bisa jadi mungkin juga jadi bottleneck bagi Ombudsman untuk melihat atau memantau sebagaimana keluhan itu direspon, ditangani oleh penyelenggara layanan. Apakah memang itu juga masih jadi tantangan Pak kalau Pak Alvin lihat? Iya, lapor ini memang masih dalam proses evolusi, terus-menerus perlu perbaikan. Yang tadinya lapor ini dibentuk untuk instrumen KSP,
kemudian berubah ke Kemenpan RB kan. Kemudian juga lapor ini kan fungsinya hanya konsolidator ya. Ketika masyarakat lapor dikembalikan misalnya keluhan tentang Kota Semarang aja. Itu dikembalikan kepada kepala daerah. Nah, seberapa cepat kepala daerah merespon. Ada kepala daerah yang cepat merespon, ada yang tidak. Nah, ketika lapor ini dari masyarakat ke lapor, kemudian lapor disampaikan kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah ini punya waktu. Kalau nggak salah 45 hari atau berapa ini untuk menyelesaikan. Kalau ternyata tidak ada respon setelah 60 hari, ya ke ombudsman. Baru ke ombudsman. Jadi udah 2 bulan ini hilang. Nah, dari ombudsman kan kami perlu lagi waktu untuk pendataan. Kemudian karena sifat dari lapor ini kan cepat ya. Jadi kadang-kadang hanya ada fotokopi KTP. Sedangkan untuk ombudsman perlu persyaratan formal dokumen yang lain. Ini kan harus dilengkapi. Ini yang menjadi lama di sana. Sebetulnya lapor ini dan ombudsman ini kan pengawas eksternal dan sekunder. Betul. Seharusnya mekanisme internal yang kita dorong, inspektorat di masing-masing instansi. Nah, ini yang perlu kita tingkatkan agar masyarakat ini juga tahu ketika saya mengalami pelayanan yang kurang baik di instansi mana, mengadunya langsung ini kemana daripada harus muter ke lapor dulu. Dan kalau mekanisme internal ini tidak jalan, baru ke ombudsman. Nah, sekarang beda. Sekarang belum lapor ke internal, lapornya kan lapor 1708 itu kan. Langsung ke lapor. Dan itu pasti terkonsolidasi nasional. Baru seperti tadi Pak Alvin sampaikan ya, rutenya baru ke bawah, ke daerah, lalu daerah juga responnya beda-beda gitu. Nah, misalnya yang dilaporkan itu dinas pendidikan misalnya. Dinas pendidikan. Ini kalau lapornya kan ke kepala daerah dulu. Kepala daerah baru ke kepala dinas. Jadi muternya agak jauh gitu. Artinya dari sistem nasional dilapor ke kepala daerah baru turun lagi. Ya itu kalau kepala dinasnya, kalau suku dinasnya lagi. UPT-nya misalnya gitu ya. Pak. Tapi kalau kita bicara soal seberapa optimis sebetulnya kita melihat bahwa kita sudah on the track dalam konteks perbaikan pelayanan publik dan juga reformasi birokrasi, Pak Alvin lihatnya gimana? Saya melihat ada niat dari pemerintah, ada kesadaran bahwa pelayanan publik ini perlu terus diperbaiki, apalagi sekarang ya dengan revolusi digital ini sangat banyak inovasi-inovasi, termasuk juga misalnya pembayaran untuk pelayanan itu sekarang tidak lagi cash tapi langsung transfer. Ini kan inovasi-inovasi seperti itu yang dijalankan dan ini mengurangi juga pungli. Pelayanan yang tidak tatap muka ini juga mengurangi pelayanan yang diskriminatif, kemudian kolusi dan sebagainya. Sebab kalau kita mengajukan pelayanan itu sudah digital itu kan kaku, ya tidak itu aja. Karena logikanya mesin ya. Betul. Logikanya mesin. Tapi memang betul balik ke yang Pak Alvin tadi sampaikan di awal, saya membayangkan memang edukasi bagi pengguna layanan dan juga penyelenggara layanan kemudian jadi sangat urgent Pak ya. Karena orang yang katakanlah mau menggunakan layanan digital itu, maka dia harus tahu persyaratannya apa saja semuanya kan gitu. Kalau enggak kan pasti ditolak tuh sama mesin. Kurang satu ditolak. Salah ya tidaknya pasti ditolak. Ya nggak usah pelayanan publik lah. Kita belanja online saja kan ada tahapan-tahapannya. Yang dipilih yang mana, warnanya apa, ukurannya apa kan. Kemasannya mau bagaimana. Nah ini juga terkait karena juga bidangnya Pak Alvin kan juga Infokom Pak ya. Nah kan kalau kita bicara soal revolusi industri 4.0 itu kan kemudian saya keingetan dengan e-gov, saya keingetan dengan SPBE, sistem
pemerintahan berbasis elektronik. Sejauh ini Pak Alvin lihatnya gimana? Ya, kalau pemerintahan berbasis elektronik sudah, terutama setelah pandemi ini ya. Oke, karena memang dipaksa ya. Dipaksa mau tidak mau. Ya. Tapi untuk berbasis elektronik ini tidak hanya perangkat kerasnya, kemudian sistemnya, kemudian SDM-nya. Yang tidak kalah lengkapnya, tidak kalah pentingnya adalah dilengkapi dengan payung hukum yang jelas. Supaya nanti transaksi atau kegiatan pelayanan ini betul-betul terlindungi secara hukum. Contoh saja yang paling umum adalah pembelajaran jarak jauh PJJ, yang sekarang sekolah online. Landasan hukumnya gimana? Ujian online itu landasan hukumnya gimana? Iya. Karena kalau dulu balik lagi kan salah satunya kehadiran. Kehadiran sekarang itu kan harus ada peraturan-peraturannya jelas. Betul. Kemudian juga materinya ini juga harus dikemas, bukan hanya materi yang sebenarnya dari buku, tapi penyampaiannya saja online. Harus betul-betul dikemas, memanfaatkan karakteristik digital sehingga interaktif bukan gurunya baca kemudian lewat Zoom gitu. Atau yang lebih parah semuanya dikasih tugas. Dikasih tugas kerjakan nanti masukkan hanya lewat email. Hal-hal seperti itu. Tapi ini kan harus ada payung peraturan yang jelas. Oke. Tapi kalau lihat tadi Pak Alvin mengatakan bahwa pemerintah sebenarnya punya kemauan. Ada proses sebetulnya yang sudah mulai berjalan. Tapi kalau lihat ini Pak, pola relasi pemerintah pusat misalnya ya, yang paling tidak kita masih lihat ada beberapa bottleneck koordinasi, komunikasi. Justru kalau lihat inisiatif-inisiatif di daerah itu yang bagus, kok kenapa tidak tidak diambil gitu Pak oleh pemerintah pusat lalu kemudian katakanlah direplikasi di tempat lain gitu supaya lebih masif gitu. Nah, saya nggak tahu apakah Ombudsman juga memotret hal-hal seperti itu, tapi saya meyakini bahwa dalam rekomendasi perbaikan katakanlah di Ombudsman mungkin bersinggungan dengan praktek-praktek seperti itu. Iya, saya koreksi dulu ya. Ombudsman ini sangat berhati-hati mengeluarkan rekomendasi. Karena itu produk Ombudsman. Untuk mengeluarkan rekomendasi itu prosesnya panjang, kajiannya harus lengkap dan perdebatan internal ini betul-betul dibedah ya. Tapi kalau saran itu kita memang setiap kasus ditutup itu harus ada saran-sarannya kan. Rekomendasi itu levelnya udah lebih serius dari sebab kalau rekomendasi itu levelnya sudah seperti putusan pengadilan. Jadi harus sangat berhati-hati. Nah, bagi kami saran-saran itu ada bagusnya memang karena Ombudsman ini kan punya instrumen sampai ke daerah, provinsi. Sehingga apa yang terjadi di satu provinsi ketika itu terjadi juga di beberapa provinsi lain ada kesamaan, kita bisa menawarkan ini loh polanya seperti ini. Dan itu kami juga sampaikan kepada kementerian terkait. Nah, kalau untuk masing-masing daerah karena otonomi daerah itu mereka juga tidak punya kewajiban mau ngikut atau tidak kan? Iya. Meskipun kalau ada regulasi yang katakanlah disarankan itu mungkin bisa jadi jalan. Bisa ya. Nah, ini juga saya melihat memang tantangan di Indonesia. Otonomi daerah ini menjadi satu tantangan. Di satu sisi memberikan otonomi, tapi di sisi lain juga batasan otonomi ini sampai seberapa. Apakah kita ini masih negara kesatuan Republik Indonesia dengan otonomi daerah, atau sebenarnya sistem pemerintahan kita ini sebenarnya sudah federal, di mana masing-masing daerah ini sudah punya kewenangan yang sedemikian luas sehingga berani menolak kebijakan pemerintah pusat misalnya. SKB menteri atau SK menteri kami nggak mau melaksanakan mau apa gitu kan. Nah, kalau ini agak menukik sedikit ke sektor yang paling nggak saya sebagai orang luar ngelihatnya Pak Alvin ini kayaknya memang dikenal di dunia penerbangan gitu. Secara umum gimana sih Pak potretnya Pak kalau di
di dunia penerbangan ini. Paling nggak kalau saya kan ngelihatnya ya ada beberapa kasus muncul, lalu kemudian ada demo pilot di beberapa waktu yang lalu misalnya, dan menurut saya ini satu milestone peristiwa yang cukup mengagetkan sih. Paling nggak kalau saya orang awam melihatnya, loh ada pilot kok bisa demo ya gitu. Lalu beberapa kali saya juga ngikutin tweetnya Pak Alvin soal load kerja di air traffic controller itu kan juga sebetulnya sudah uzur katanya, kalau saya nggak salah ingat tuh Pak Alvin. Gitu. Gimana Pak? Iya, kalau penerbangan ini saat ini memang sedang sangat berat industrinya. Oke. Ya. Saya baru kemarin minta data dari Kementerian Perhubungan. Saya lihat datanya pergerakan Januari 2021 ini seperti apa, Februari seperti apa. Kita ini Januari 2021 yang paling bagusnya itu baru mencapai sekitar 30% dari rata-rata 2019. Ini karena COVID Pak ya? Karena COVID. Nah, baru mencapai 30%. Sehingga kita bisa lebih memahami kondisinya seperti apa. Dan yang kena ini bukan hanya maskapai penerbangan. Pengelola bandara juga kena, karena pengelola bandara ini kan dapat dari passenger service charge. Makin banyak penumpang yang masuk, mereka penghasilannya makin banyak. Artinya Angkasa Pura ya? Angkasa Pura 1, Angkasa Pura 2 terutama, walaupun ada yang dikelola oleh pemerintah daerah dan sebagainya kan. Nah, ini penghasilan mereka turun dari passenger service charge, dari sewa tempat komersial juga turun. Banyak gerai-gerai yang tutup karena tidak ada penumpangnya. Bahkan ada bandara yang memberikan sewa gerainya gratis dah. Tetap aja mereka tutup karena selain sewa gerai mereka harus bayar pegawai, harus bayar listrik dan sebagainya. Mirip dengan tenan di mall ya Pak ya nasibnya. Iya, itu tutup. Kemudian juga Airnav Indonesia, LPPNPI. Mereka kan juga dapatnya penghasilan ini dari pergerakan pesawat. Makin banyak pesawat yang bergerak, airline juga bayar ke mereka. Ketika jumlah pesawat turun, mereka juga penghasilannya turun. Padahal infrastrukturnya sudah didesain untuk 2019 mungkin sampai 2030. Kan sudah diproyeksikan perkembangannya, infrastruktur. Kemudian SDM kan tidak mungkin ATC ini kemudian dibebas tugaskan nggak dibayar kan? Karena pesawatnya turun jumlahnya yang terbang. Nggak mungkin kan? Jadi semuanya kena. Nah, kenapa pilot-pilot demo? Airlines ini juga berat. Tapi ini kan kejadian sebelum COVID kan sebetulnya. Kalau sebelum, yang setelah COVID ini juga banyak. Tapi saya nggak. Karena banyak juga yang airlines yang kemudian merumahkan pilotnya. Jadi yang dibayar hanya gaji pokok, itu pun turun sampai 75%. Artinya cuma 25% gaji pokok yang dibayarkan. Nah, ketika teman-teman pilot menghubungi saya juga saya sampaikan, sudahlah ini semua sedang sengsara. Mending kalian take a pay cut ya, penghasilannya turun tapi status kepegawaiannya masih tetap, daripada kena PHK. Betul. Ya memang semuanya berat. Apalagi sekarang setelah dibuka pun syarat perjalanan ini kan masih ketat. Betul. Dan kita juga harus siap-siap kondisi ketat ini mungkin berlanjut sampai tahun 2022 atau tahun 2023. Iya, karena tidak seorang pun bisa memprediksi kapan sebetulnya COVID kita ini belum tahu sampai seberapa efektif langkah-langkah kita ini. Tapi Pak Alvin sudah divaksin nggak? Alhamdulillah sudah 1 kali. Sudah 1 kali. Yang 1 kali lagi, beberapa hari lagi nanti yang kedua. Memang dapat jatah 2 kali atau? 2 kali. Memang harus 2 kali. Kan? Harus 2 kali. Iya, harus 2 kali. Jadi Pak Alvin masuk ke golongan ASN atau pegawai publik? Pelayanan publik. Pelayanan publik. Sebelum lengser dari Ombudsman, alhamdulillah masih dapat kloter terakhir. Nah ini Pak, kalau balik ke Ombudsman, saya melihatnya sebagai orang luar itu pimpinan yang sekarang itu kayaknya harmonis terus sinergis gitu ya. Itu apakah benar Pak? Penglihatan saya sebagai orang luar gitu. Karena ya jujur
bagaimanapun juga pengaruh ombudsman itu saya tidak ingin membanding-bandingkan ya dengan periode sebelumnya, tapi paling tidak kalau lihat berita media, diskusi dengan beberapa kawan, itu kelihatan betul bahwa pengaruh ombudsman itu relatifly sekarang mulai kerasa gitu. Jadi ombudsman hadir itu kayaknya memang benar adanya gitu. Apa yang terjadi, Pak? Ya, saya bersyukur kalau memang demikian ya. Memang kami bersembilan yang periode 2016-2021 itu sejak awal memang sudah akur. Termasuk pembagian kerja ya. Tadi kan pembagian sektor, pembagian wilayah dan sebagainya. Ya enak-enak saja tuh kami pembagian, nggak ada yang berebut, nggak ada yang saling menolak. Kemudian juga beberapa kali kan juga ada penata ulangan dan sebagainya, mulus-mulus saja. Ya, pertama saya yakin karena masing-masing anggota ini tidak punya muatan kepentingan pribadi. Nggak butuh panggung ya? Ya. Bukan tidak butuh panggung ya. Enggak, maksudnya dalam arti untuk memfasilitasi eksistensi personal gitu loh, Pak. Ya mungkin juga ya, mungkin juga karena saya juga ingat awal-awal itu memang tantangannya berat sih. Berat tadi dalam arti berkomunikasi satu sama lain sebagai tim baru atau enggak juga ketika kami masuk kondisi ombudsman seperti apa. Paham. Ke hubungan keluar, hubungan internal. Tadi saya sampaikan ada yang ASN, ada yang asisten. Ini enggak, sebelumnya ini sulit antara dua ini jadi satu. Berkoordinasi ya. Karena perspektif dan prioritasnya beda. Artinya masing-masing tentu akan mengutamakan tugasnya kan. Tugas saya ini. Nah, padahal yang satu saya maunya misalnya yang asisten, udahlah kami yang penting kalian support administrasinya, kami kerjanya gini. Nah yang administratif boleh, tapi kalian juga harus ngikutin aturan administrasinya seperti ini. Kalau nggak gitu kami yang repot misalnya gitu kan. Belum lagi setup kantor perwakilan kan Pak ya, artinya kan itu juga pasti mengikuti semacam katakanlah roadmap yang didesain oleh teman-teman di ombudsman selama Pak Alvin menjabat kan? Iya betul. Dan antara perwakilan dengan pusat ini juga awal-awal itu memang berat. Gajian di perwakilan, jangankan di perwakilan, gajian di pusat aja telat itu kan? Iya. Saya sempat ketemu Pak Alvin beberapa kali cerita itu. Tapi ya saya bersyukur dua tahunan terakhir ini udah nggak ada masalah itu. Jadi gajian tepat waktu, kemudian keuangan di perwakilan juga tepat waktu, sehingga kepala perwakilan itu tidak perlu pusing cari bridging dulu kan. Nah kalau tadi Pak Alvin mengatakan bahwa ada satu strategi komunikasi yang dibuat, yang diterapkan, termasuk ganti logo. Sebenarnya apa saja sih yang Pak Alvin lakukan waktu itu? Karena saya tahu Pak Alvin yang mengampu di sektor itu kan. Yang langkah pertama yang saya lakukan dulu adalah menyatukan dulu saluran komunikasi. Nomor HP, nomor SMS, nomor telepon itu kan, sehingga jangan nanti setiap tim ketika ada misalnya pengawasan penerimaan sisa peserta didik baru PPDB itu pakai nomor SMS-nya beda. Nanti CPNS beda lagi. Ini masyarakat bingung. Itu yang pertama-tama saya, yang paling mudah dulu saya atasi dulu, yaitu membentuk call center dan satu nomor SMS, nomor WA itu semuanya satu nomor. Termasuk nomor telepon kantor ombudsman pun saya ubah, belakangnya 3737 semua deh gitu. Dan itu lebih ke Telkom berarti. Lobby Telkom. Jadi kami minta pokoknya belakangnya 3737 adanya apa kami pilih gitu kan. Dan itu sampai sekarang kami kembangkan, setiap perwakilan juga punya nomor handphone dinas sehingga tidak menggunakan nomor handphone pribadi asisten atau kepala perwakilan, dan belakangnya semua
3737. Se-Indonesia. Se-Indonesia. Depannya sama 0811, belakangnya 3737, cuman 3 angka tengahnya aja yang berubah-berubah. Termasuk juga untuk 9 anggota ombudsman yang baru ini sudah kami siapkan nomornya. Sehingga nanti anggota pun tidak perlu lagi menggunakan nomor pribadi. Kemudian setelah itu call center 137. Kemudian saya juga melibatkan publik dalam sayembara desain logo ya. Hal-hal seperti itu, sehingga ketika ini tantangan buat saya kan, positioning ombudsman ketika orang dengar yang tidak kalah pentingnya adalah kami menyediakan ruang pewarta di lobi ombudsman, jurnalis. Ruangannya nggak besar, sekitar 4x4, ya, di mana ruangannya ber-AC, ada wifi, ada minum gratis. Kalau masuk lobi sebelah kanan. Sebelah kanan, ruang kaca itu kan. Tujuannya adalah memberikan fasilitas bagi pewarta untuk mereka seperti rumah singgah lah. Mereka mau istirahat sebentar sambil bikin berita. Ada tempatnya, tidak harus ke kafe misalnya. Dan datang ke sana tidak harus meliput ombudsman. Nah, itu kiat saya agar pewarta ini merasa at home, merasa nyaman di ombudsman. Kemudian juga menyediakan ruang auditorium untuk jumpa pers yang standarnya standar teater. Ya. Baik itu tempat duduknya juga miring. Kemudian setiap kursinya ada laci untuk mejanya untuk bisa dilipat dan sebagainya. Sehingga ketika jumpa pers itu juga nyaman itu kan. Kemudian untuk lebih dekat lagi dengan media, kami juga melakukan ngopi bareng ombudsman. Itu setiap hari? Setiap bulan sekali. Sebulan sekali. Sebulan sekali, di mana itu khusus untuk awak media dengan anggota. Dan kami setting ngopi bareng ombudsman informal. Jadi betul-betul ada kopinya, ada snack, udah ngomong apapun. Nah, tapi kami batasi maksimal 2 jam. Setelah itu mau dilanjut wawancara eksklusif silakan gitu kan. Nah, itu membangun pemberitaan, kemudian juga media juga bisa bebas akses langsung ke anggota. Seperti itu. Kayaknya itu pengalaman Pak Alvin selama 2 periode jadi anggota DPR. Saya atau enggak? Saya jujur saya merasa mendapatkan kepuasan jauh lebih besar 5 tahun di ombudsman daripada 10 tahun di Senayan. Gitu Pak ya? Iya. Dan ada kedekatan dengan anggota tim ya. Kalau di Senayan kan paling-paling staf pribadi saya. Kemudian yang lain-lain itu kan kita nggak punya pasukan gitu. Datang dan pergi ya kalau di parlemen ya modelnya. Kalau di sini kan Pak Alvin punya asisten, ada orang PNS dari Sekjen ya, lalu kemudian wilayah dari perwakilan itu. Jadi ketika sekitar bulan November, Desember itu saya sudah pasti tidak melanjutkan lagi. Kan saya juga sekali putaran lagi ke daerah yang tanggung jawab saya. Itu juga cukup emosional juga. Kayak farewell gitu ya? Iya. Jadi memang relasinya lebih ke personal ya kalau di ada kedekatan karena sehari-hari kami berkomunikasi dan saya selalu membuka diri berkomunikasi secara informal, mau telepon boleh, mau pakai WA boleh. Nah, itu juga terjadi nggak Pak model relasi gitu dengan pimpinan lembaga-lembaga mitra di mana sektor-sektor yang menjadi tanggung jawabnya Pak Alvin, misalnya di penerbangan, infrastruktur. Itulah pentingnya mengelola hubungan. Jadi cukup akrab untuk bisa berkomunikasi langsung. Karena tidak semua permasalahan itu diselesaikan secara formal. Ada hal-hal yang butuh tanggapan cepat. Kalau kita melalui jalur formal itu bisa 2-3 minggu nanti. Padahal ini butuh cepat. Karena surah disposisi. Contoh saja pernah ketika tahun berapa ya? 2018 kalau nggak salah.
itu Bandara Halim paginya untuk upacara. Sehingga semua penerbangan ditunda. Siangnya badai. Sorenya pergerakan VVIP. Nah, penumpang ini kan numpuk sampai di sana malam. Artinya seharian memang sampai malam nggak bisa. Sekitar jam 10 malam itu saya juga nggak kenal orangnya, tapi nomor saya kan nomor public domain ya. Beberapa teman itu mengirim video ke saya. Pak, ini kami di Halim sampai jam segini, sejak tadi siang belum bisa berangkat. Dikasih video, mereka sedang marah-marah, gebrak-gebrak meja check in. Petugasnya bahkan sampai dimarah-marahin. Saya sampaikan sabar, petugas check in itu sangat terbatas informasinya, sangat terbatas kewenangannya. Kalian mau marahin model apapun dia nggak bisa apa-apa. Tolong sampaikan kepada yang lainnya sabar, saya bantu. Nah, berdasarkan itu saya kontak langsung kepada Direktur Operasi dan Direktur Utama Angkasa Pura II. Pak, ini Pak dan Ibu waktu itu kondisinya seperti ini. Ya alhamdulillah mereka luar biasa. Jam 10 malam itu saya hubungi, Dirut dan Direktur Operasi langsung turun tangan. Turun sendiri, mereka datang ke Halim, mereka mencarikan tempat supaya penumpang yang sudah seharian ini capek fisik, capek mental, ada tempat duduk, dicarikan makan, nggak gampang. Jam 11 malam cari nasi dus untuk sekian ratus orang itu nggak gampang. Tapi mereka dapat. Kemudian karena Direktur Utama yang datang itu kan punya kewenangan. Udah alihkan semua ke Soekarno-Hatta. Dicarikan bus, diangkut ke Soekarno-Hatta. Sekitar jam 3 pagi Direktur Operasinya kontak saya. Pak, alhamdulillah yang dari Halim tadi penumpang terakhir sudah berangkat. Saya juga alhamdulillah. Ini kan butuh cepat. Kalau lewat jalur normal, ya mungkin. Kebayang saya. Kebayang. Nah, hal-hal seperti itu. Tapi juga tetap kedekatan ini terjaga sehingga ketika kami harus menegur, ini juga tidak ada ewo pekewo. Dan saya pernah mengalaminya kan, saya pernah delay berjam-jam mau ke Ternate karena saya kesel, saya tweet aja Angkasa Pura, saya mention Pak Alvin. Nggak lama kemudian saya ditelepon. Luar biasa ya. Jadi emang cukup luar biasa pengaruhnya. Hanya nge-tweet loh ya. Itu belum belum WhatsApp Pak Alvin secara personal gitu. Ini tweet kan artinya publik ya. Termasuk kronologi yang sangat detail dari pilot senior Garuda itu. Oke Pak, nah ini pertanyaan terakhir. Setelah ini Pak Alvin mau kemana? Setelah ini yang jelas saya sudah tidak berpikiran untuk ke sektor publik lagi ya. Jadi untuk jabatan-jabatan di pemerintahan rasanya tidak deh. Dan usia saya kan juga sudah tidak muda lagi. Sebentar Pak, saya kayak masih ingat dulu waktu mau ke Ombudsman juga Pak Alvin jawabannya begitu. Iya, tapi Mas Danar yang meracuni saya kan waktu itu kan, saya udah enggak deh. Saya udah menikmati hidup sebagai rakyat biasa gitu. Tapi kan akhirnya menikmati juga kan Pak Adi. Ya alhamdulillah. Ya itu biasanya saya gitu, kalau enggak sekalian, kalau lakukan sepenuh hati gitu. Kalau enggak kita akan buang-buang waktu. Nah, saya saat ini juga sedang menjajaki dengan beberapa teman tentang potensi-potensi kerjasama, tentunya yang memanfaatkan keterampilan saya, keahlian saya, jejaring saya, dan juga reputasi saya ya. Dan yang paling utama adalah apapun nanti yang saya pilih itu harus sesuatu yang saya menikmati. I see. Kalau saya nggak menikmati, apalagi yang saya cari. Anak-anak saya semuanya sudah berkeluarga, sudah mandiri. Usia saya juga udah nggak muda lagi. Ya sudah, saya mau enjoy aja lah gitu. Pak Alvin ini manusia merdeka, literally merdeka. Oke Pak Alvin, terima kasih banyak atas waktunya.
ngobrol-ngobrolnya, informasinya, dan yang pasti saya dapat ilmu-ilmu baru nih dari Pak Alvin. Sukses terus untuk perjalanan Terima kasih Mas di Danar. tempat yang baru, Pak. Terima kasih. Terima kasih.